hormati untuk menanggapi Bene. Jadi selanjutnya langsung. Yuk, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, untuk menanggapi mosi kali ini, kami dari tim Proman 2 Tulungagung akan menyatakan argumen untuk menguatkan mengapa kami menyetujui mosi kali ini. Saya, Deva Ayu Aristina, sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan menjabarkan tentang definisi, latar belakang, dan juga argumen mengenai mosi kali ini, yaitu penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku teroris yang ada di Indonesia. Sebelum itu, terorisme menurut Konves PBB tahun 1937 adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukkan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan definisi dari penghapusan status kewarganegaraan adalah tindakan yang menghapus status kewarganegaraan seseorang disebabkan dilanggarnya ketentuan perundang-undangan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi mosi kali ini adalah tindakan terorisme yang sangat merugikan karena dapat menyebabkan kerusakan psikis bagi pelaku dan korbannya. Bagi pelakunya, ideologi terorisme membuat mereka melakukan penyimpangan seperti membenarkan tindak kriminalisme dan merugikan orang lain. Sedangkan bagi korbannya mengalami kerusakan psikis dan fisik seperti ketakutan, trauma, paranoid, gangguan jiwa, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tentu, kami sebagai tim Pro menyetujui adanya penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku tindak terorisme yang ada di Indonesia. Masuk pada argumen pertama, ya, saya menyetujui tentang penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku terorisme yang ada di Indonesia. Mengapa diperbolehkan atau diharuskan penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku teroris yang ada di Indonesia? Poin pertama, tindakan pelaku terorisme memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bahaya ideologi terorisme dapat membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara akan terancam karena Indonesia belum memiliki instansi yang benar-benar menjamin mutlak untuk menangani hal tersebut. Mana mungkin kita akan menerima mantan pelaku terorisme jika mereka saja memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bayangkan 260 juta jiwa penduduk Indonesia apabila 50% darinya terpengaruh terhadap ideologi terorisme dapat membuat sebuah kehancuran bagi negara kita. Dan apabila kita tetap mempertahankan mereka, apakah negara dapat menjamin bisa mengembalikan ideologi teroris mereka menuju ke ideologi Pancasila? Selain itu, mereka sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Selama 3 tahun terakhir saja, mereka merenggut lebih dari 90 jiwa dari kasus terorisme. Poin kedua, adapun aliran dana dan alusista yang diterima para pelaku sampai sekarang masih belum terbongkar dari mana asalnya. Terbukti seperti kasus KKB yang masih ditangani oleh badan militer dan kepolisian, sampai saat ini belum ditemukan dari mana sumber dana yang diperoleh dari KKB. Dalam penanganan kasus KKB, banyak sekali tentara, kepolisian, bahkan masyarakat sipil yang gugur akibat kerusuhan disebabkan oleh KKB. KKB yang berada di Indonesia saja belum tentu tuntas, bagaimana mungkin kita bisa menerima mantan pelaku terorisme sebagai warga negara Indonesia yang mereka benar-benar terbukti secara hukum sebagai pelaku terorisme. Poin yang ketiga, kecerdasan pelaku terorisme yang dapat merakit bom sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya itu, dengan tetap membiarkan mereka berkewarganegaraan Indonesia bisa membuat permasalahan baru bagi bangsa Indonesia. Bayangkan, mereka yang berideologi melenceng dari Pancasila dan Indonesia yang belum memiliki instansi yang dapat menjamin mutlak mereka kembali ke ideologi Pancasila, serta kecerdasan mereka itu semua dapat membuat dan mengancam stabilitas sebuah negara. Maka dari itu, saya sebagai tim Pro
menyetujui adanya mosi penghapusan status kewarganegaraan bagi pelaku terorisme yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, saya Fajar Dwi Septiana Ananda Sardol selaku pembicara 2 akan menyampaikan argumen 2. Poin pertama, menjaga nama baik serta keutuhan ideologi bangsa Indonesia. Karena seperti pada argumen yang telah dibawakan oleh pembicara 1 bahwa setiap pelaku terorisme sudah pasti memiliki ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni ideologi Pancasila. Sehingga apabila negara tetap memaksa untuk menerima mereka para pelaku terorisme maupun mereka para mantan pelaku terorisme, sama saja mereka akan mempertaruhkan keutuhan ideologi bangsa itu sendiri. Kemudian dengan adanya penghapusan kewarganegaraan bagi mereka para pelaku terorisme maupun mereka mantan pelaku terorisme, maka secara otomatis akan membersihkan nama bangsa Indonesia dari tindak terorisme serta mempertahankan keutuhan ideologi bangsa itu sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita dapat dengan sadar dan kita setuju bahwa kita tidak bisa bermain-main dengan ideologi bangsa kita sendiri. Para pelaku terorisme sendiri tidak bisa dibenarkan sama sekali karena mereka memilih bergabung ke dalam organisasi tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Poin kedua, mengurangi rasa kegelisahan masyarakat Indonesia. Pelaku terorisme sudah pasti mendapatkan suntikan-suntikan yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Sehingga apabila mereka, para pelaku terorisme maupun mantan pelaku terorisme, dibiarkan berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menyebarluaskan paham-paham ideologi mereka yang salah ke masyarakat Indonesia. Bayangkan saja, apabila setengah dari masyarakat Indonesia terpengaruhi oleh ideologi mereka, maka apa yang akan terjadi dengan bangsa kita? Sudah dapat dipastikan bahwa bangsa kita akan mengalami kehancuran secara perlahan-lahan. Karena pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu berpegang erat pada ideologi Pancasila, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa mereka dapat dengan mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang salah. Poin ketiga, tidak ada jaminan yang jelas oleh negara. Ya, negara masih belum menjamin secara pasti dan jelas terhadap para pelaku terorisme maupun mantan pelaku terorisme yang sudah tercuci otaknya, yang untuk dapat dikembalikan ideologinya menuju ideologi Pancasila kembali. Para pelaku terorisme juga sudah terbukti bahwa mereka memiliki keahlian dalam merakit peledak serta kepandaian menggunakan senjata api atau alusista. Di negara Indonesia sendiri, instansi-instansi terkait untuk menangani tindak terorisme ini masih belum cukup kuat dan layak untuk menampung semua serta mengatasi permasalahan terorisme. Sehingga apabila para pelaku maupun mantan pelaku terorisme dengan keahliannya serta ideologi mereka yang salah dibiarkan berkeliaran di Indonesia, sudah jelas secara pasti mereka dapat mengancam keutuhan, keamanan serta kesatuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwa tim saya sangat setuju akan adanya penghapusan kewarganegaraan bagi para pelaku tindak terorisme yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Monica Astisari selaku pembicara ketiga akan menyimpulkan argumen dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Mengutip argumen dari pembicara pertama, bahwasanya poin pertama, kami lebih memilih menghapuskan kewarganegaraan seseorang yang telah terbukti sebagai teroris daripada membahayakan 260 juta nyawa masyarakat Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia selama 3 tahun terakhir ini telah mengorbankan lebih dari 90 nyawa. Lebih dari 90 nyawa ini tidak hanya seorang nyawa, tetapi manusia, jiwa yang juga memiliki keluarga yang dapat menyebabkan gangguan psikis dan kesenjangan lainnya. Poin kedua, segala dana, alusista, dan segala kegiatan yang mendanai kegiatan terorisme pun sampai saat ini belum bisa ditemukan sumbernya. Poin ketiga, kecerdasan terorisme yang dapat merakit bom dan dapat memunculkan masalah baru bagi bangsa Indonesia terbukti bahwasanya
pelaku-pelaku terorisme memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yang bila mana kecerdasan tersebut digunakan untuk melakukan aksi tindakan terorisme, maka amat sangat merugikan bagi negara maupun masyarakat Indonesia. Sedangkan kesimpulan argumen dari pembicara kedua adalah manfaat dari dihapuskannya status kewarganegaraan teroris di Indonesia. Poin pertama, nama baik Indonesia tetap terjaga. Secara tidak langsung membersihkan nama baik Indonesia dari tindakan terorisme. Karena ketika suatu negara tercap sebagai aksi tindakan kriminal terorisme, maka akan membuat nama Indonesia buruk di mata dunia. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi akan terganggu, bahkan sektor pariwisata akan menurun. Munculnya rasa tidak patriot, merusak ideologi negara, munculnya kekacauan negara dan masyarakat. Poin kedua, dapat menjaga nama baik dan ideologi bangsa Indonesia. Bahwasanya pelaku terorisme telah terdoktrin dalam pikirannya tentang ideologi terorisme yang sangat susah dihilangkan. Terlebih lagi, Indonesia belum memiliki lembaga yang mutlak bisa menghilangkan ideologi terorisme menjadi ideologi Pancasilais dan menghilangkan kemungkinan tercemarnya nama Indonesia ke dunia yang pastinya akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Poin ketiga, mengurangi rasa kegelisahan masyarakat Indonesia. Dengan dihapuskannya pelaku terorisme dari status kewarganegaraan, membuat masyarakat Indonesia lebih tenang dan membuat suasana negara lebih kondusif. Poin keempat, menghilangkan kemungkinan penyebaran ideologi terorisme kepada masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika pelaku terorisme yang masih berstatus kewarganegaraan Indonesia sangat-sangat memungkinkan dapat menyebarkan luas paham ideologi terorisme kepada masyarakat yang tidak memiliki ideologis Pancasilais yang kuat. Terlebih lagi, sumber daya manusia masyarakat Indonesia sangat-sangat rendah dan mudah terprovokasi dengan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang negara. Apabila pelaku teroris tidak dihapus status kewarganegaraannya, banyak kerugian yang akan dialami baik dapat mengganggu keamanan, keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia yang dapat menyebabkan kehancuran. Jadi, kami sebagai tim pro sangat setuju terkait mosi penghapusan status kewarganegaraan